Kembali belajar bersama Bu An. Patut kita bersyukur kepada Tuhan anak-anak, karena pada kesempatan kali ini kita bisa bertemu dalam pembelajaran matematika. Materi ini untuk anak-anak Ibu yang kelas 7 bab 3 rasio. Kita akan belajar laju perubahan satuan anak-anak. Baik, Ibu langsung membahas. Pembelajaran C anak-anak, laju perubahan satuan. Kalian memerlukan laju perubahan satuan sehingga dapat menentukan suatu pilihan dari berbagai pilihan yang ada. Ketika membuat susu coklat misalnya, kalian mencampur 1 sendok takar coklat bubuk dan 2 sendok takar susu bubuk dengan air. Jadi perbandingan coklat terhadap susu adalah 1 dibanding 2 dengan menggunakan satuan yang sama. Tetapi bisa saja kalian membuat susu coklat dengan mencampurkan 1 sendok takar coklat bubuk dengan 200 ml susu cair. Perbandingan coklat terhadap susu adalah 1 dibanding 200, tetapi dengan satuan yang berbeda. Rasio yang melibatkan satuan berbeda disebut sebagai laju perubahan satuan. Lanjut ke materi permasalahan anak-anak. Kalian akan menentukan rasa coklat dalam coklat susu yang dibuat dari campuran coklat bubuk dan susu cair dengan komposisi berbeda. Eksplorasi 3.3 kadar coklat dalam susu coklat. Ada 4 botol berisi susu coklat yang merupakan campuran bubuk coklat dan susu cair. Banyak bubuk coklat diukur dengan sendok takar dan banyak susu cair dalam mililiter. Ini kasus 1, ada botol A, botol B, botol C, dan botol D anak-anak. Tuliskan rasio dalam tabel 3.11. Tabel 3.11 susu dan bubuk coklat. Botol A susu dalam satuan mililiter anak-anak 100 ml, untuk bubuk coklatnya 4 sendok takar. Rasionya berarti 100 dibagi 4, 25, 4 dibagi 4, 1. 25 dibanding 1 anak-anak. Lanjut ke botol B. Susunya 120 ml, bubuk coklatnya 5 sendok takar, rasionya ini sama-sama dibagi 5, 24 dibanding 1 anak-anak. Selanjutnya untuk botol C, susunya 180 ml, bubuk coklatnya 6 sendok takar, rasionya sama-sama dibagi 6, 30 dibanding 1. Selanjutnya yang D, susunya 200 ml, bubuk coklatnya 10 sendok takar, rasionya 20 dibanding 1. Ke pertanyaan A, susu coklat mana yang paling pekat coklatnya? Jelaskan jawaban kalian. Kalau kita cermati anak-anak, ini yang paling pekat coklatnya adalah susu dalam botol D, karena dalam 1 sendok takar coklat ada 20 ml susu cair. Kalau yang lainnya lebih dari 20 ml anak-anak, jadi lebih encer ini. Ibu membantu menjawab, susu coklat yang paling pekat coklatnya adalah susu pada botol D, karena untuk 1 sendok takar coklat banyak susu hanya 20 ml. Ke pertanyaan B, andaikan susu coklat A dan C digabung, demikian juga susu coklat B dan D digabung. Gabungan susu coklat manakah yang paling pekat rasa coklatnya? Jelaskan jawaban kalian. Baik, Ibu bahas anak-anak. Rasio gabungan A dan C berarti 100 ditambah 180 dibanding dengan 4 ditambah 10. 280 dibanding 10 sama dengan 28 dibanding 1. Selanjutnya, rasio gabungan B dan D 120 ditambah 200 dibanding 5 ditambah 10. 320 dibanding 15 sama dengan 21,3 dibanding 1. Jadi bisa disimpulkan gabungan susu coklat yang paling pekat rasa coklatnya adalah B dan D, karena untuk 1 sendok takar coklat banyak susu hanya 21,3 ml. Sedangkan untuk A dan C 28 ml anak-anak untuk 1 sendok takar coklat.
Lanjut ke pembahasan anak-anak. Untuk menentukan kepekatan susu coklat diperlukan laju perubahan satuan. Banyak susu dibandingkan untuk 1 sendok takar coklat. Dengan membuat salah satu besaran bernilai 1, maka rasio dapat dibandingkan. Contoh, Mira ingin membuat 2 jenis jus jeruk. Jus pertama, 2 gelas air dan 1 perasan jeruk. Jus kedua, 3 gelas air dan 5 perasan jeruk. Jus manakah yang lebih terasa jeruknya? Untuk jus pertama, untuk 1 perasan jeruk diperlukan 2/3 gelas air. Selanjutnya, ini karena 2 dibagi 3 anak-anak. Untuk jus kedua, untuk 1 perasan jeruk diperlukan 3/5 gelas air. Ini 3 dibagi 5. Jus kedua lebih terasa jeruknya. Ini kita bandingkan 2/3 gelas air dengan 3/5 gelas air. Kalau kita cermati, 5 dikali 2 cara cepatnya membandingkan. 5 kali 2 kita kali silang 10, 3 kali 3 9. Kalau ini 1 perasan jeruk, untuk yang ke-1 di sini, jus ke-1 ini ada 10 gelas, ini anak-anak. Maka untuk jus kedua ini ada 9 gelas. Ini. Maka yang lebih pekat yang lebih kecil, yang lebih pekat adalah yang kedua. Lebih terasa jeruknya anak-anak. Lanjut ke materi ayo berpikir kreatif anak-anak. Pikirkan contoh sehari-hari dari rasio yang melibatkan satuan yang sama dan satuan yang berbeda. Berikan 2 contoh untuk satuan yang sama dan 2 contoh untuk satuan yang berbeda. Baik, Ibu memberi contoh. Contoh rasio yang melibatkan satuan yang sama yaitu panjang ruang tamu terhadap tinggi ruang tamu. Misalnya, panjang ruang tamu dalam satuan meter dan tinggi ruang tamu dalam satuan meter. Sama-sama meter satuannya. Yang kedua, waktu belajar terhadap waktu bermain. Misalnya, waktu belajar dalam satuan jam dan waktu bermain dalam satuan jam. Satuannya sama. Sekarang contoh rasio yang melibatkan satuan yang berbeda yaitu yang ke-1, jarak tempuh terhadap waktu tempuh. Misalnya, jarak tempuh dalam satuan kilometer dan waktu tempuh dalam satuan jam anak-anak. Jarak tempuh ini merupakan besaran panjang dan waktu tempuh merupakan besaran waktu. Selanjutnya, kalau yang atas tadi satuan panjang dengan besaran panjang dengan besaran panjang, besaran waktu dengan besaran waktu. Ini yang lanjut yang kedua, banyak cat per satuan per luas dinding. Misalnya banyak cat dalam satuan liter dan luas dinding dalam satuan meter persegi. Ini kalau banyak catnya dalam besaran volume, kalau luas dinding ini dalam dalam besaran luas anak-anak. Jadi besarannya beda, satuannya juga beda. Baik, Ibu sudah selesai membahas materi ini. Terima kasih anak-anak sudah menonton. Semoga ini bermanfaat, membantu anak-anak belajar. Terima kasih.